itu Indah dan bahasan kita yaitu jangan merasa paling benar, kita bukan panitia surga. Betul apa betul? Iya benar, jangan merasa paling benar kita nih ya, Masya Allah jamaah. Nah sebelum lanjut nih yuk kita tonton sama-sama video tayangan Tiba-tiba Taubat. Wah ini dia jamaah. Ada nih orang yang komentar atau ngejudge misalkan ada saudaranya yang mau berangkat umroh. Yakin kamu mau berangkat umroh emang dosa kamu sedikit gitu. Soalnya katanya ada yang bilang kalau di sana itu tanah suci itu kita akan diperlakukan sebagaimana amalan kita dan perbuatan kita di dunia gitu. Emang benar seperti itu Ustadz. Jadi bikin nakut-nakutin gitu orang mau beribadah gitu. Sana kena azab. Gimana ya biar kita tuh nggak gampang nakutin orang dan provokasi orang gitu. Harusnya kan kita memberikan support ya dan malah ikut seneng dong teman mau berangkat umroh kan. Nah seperti itu kira-kira. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Betari Tabe guru kami Habib Nabi Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah Ali Imran 9697. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau ada orang berangkat umroh lalu ditakut-takuti sama temannya, hati-hati di sana diazab, hati-hati. Bertentangan dengan ayatnya Allah. Apa kata Allah? Bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin wa man dakhalahu kana amina. Yang masuk ke dalamnya justru mendapatkan keamanan dari Allah, justru mendapatkan kenyamanan dari Allah. Kalau mau diazab dosamu, tidak usah tunggu ke Mekah. Di sini sudah diazab. Tapi Allah memang menunda, kenapa? Menunggu taubat seorang hamba. Kalau Allah saja menunggu taubatnya seorang hamba, siapa kita mau ngejudge orang yang berangkat untuk bertaubat? Allah saja menunggu taubatnya, lalu kenapa ada orang berani-berani berkomentar, dia umroh nanti diazab di sana. Allah saja menunggu taubatnya orang tersebut, kenapa ada orang yang berani menghalangi orang bertaubat? Subhanallah. Cuma memang ada yang perlu diperhatikan. Betul Ustaz. Berangkatnya pakai uang halal. Kalau berangkatnya saja sudah pakai uang yang haram, ya memang mesti hati-hati. Yang kedua berangkatnya niatnya bagus, niatnya benar. Kalau niatnya tidak bagus ya wajar-wajar saja kalau dapat balasannya. Tapi kan sepatutnya kita ya nggak Yang perlu memandang, untuk komentar gitu, takut-takutin ya. Doain aja orang mudah-mudahan umrohnya makbulah. Iya, siapa tahu kan kita juga gitu. ikutan ya, bisa berangkat juga. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Tepuk Iya. tangannya jemaah. Masya Allah. Ibu. Masya Allah. Yuk karena sekarang kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo siapa yang mau bertanya tunjuk tangannya. Masya Allah. Yang mau bertanya. Banyakan sebelah kanan, aku sebelah sini. Kalau begitu ibu yang ini. Silakan ibu. Yuk kita ke tengah. Masya Allah. Mangga, mangga, mangga. Sini Bu. Ya, perkenalkan diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Cici dari Majelis Taklim BKMM Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Masya Allah, tepuk tangannya dong buat Ibu Cici.
izin bertanya Ustadz terhadap Iya. Ustadz Nabil. Habib Nabil. Habib Nabil. Iya. Apa, Pak Ustadz? Grogi. Ya, Ternyata baru grogi. masuk. Apa aja yang Oh, Masya Allah. Mangga pertanyaannya apa, Bu? silakan. Ada seorang anak yang mengaku sudah berusaha memperbaiki sholat, bacaan Qur'annya, tapi ketika seorang adiknya yang baru belajar mengaji, salah satu hurufnya salah, dia bukan menasehatinya, tapi bahkan meremehkannya. Bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang bukan menasehati tapi malah meremehkannya, sedangkan hidayah itu bukan milik mereka, tapi hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sekian dan terima kasih. Masya Mohon Allah. jawabannya, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan Habib. Baik. Ibu Cici, ya boleh duduk lagi. Masya Allah. Izin Ustaz Maulana dan juga Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Ya, jadi tadi ditanyakan tentang ada orang ya yang dia berusaha susah payah untuk dia belajar Quran, baca Quran dan seterusnya, ya melakukan hal-hal yang baik, lalu kemudian saudaranya malah meremehkan dia gitu ya. Saya ingin sampaikan nomor satu, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meremehkan orang lain. Catat itu. Kalau orang sekualitas, setinggi, semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meremehkan orang lain, apalagi kita, itu ya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ada orang ya sahabatnya beda pendapat. Salah satunya mencela sahabat yang kedua, ya. Lalu kemudian sahabat itu ngadu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dipanggil sama Nabi, terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innaka imru'un fika jahiliyah. Kamu itu yang celak nih ya. Kamu itu adalah orang yang di dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Artinya apa? Marah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini nyelak biasa. Apalagi orang mau berbuat baik dicela. Wah, itu lebih besar lagi dosanya ya. Dalam satu hadis itu dikatakan Bukhari Muslim ini hadisnya, ya ada seorang sahabat namanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah. Dalam satu kesempatan beres salat Isya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pulang ke kaumnya mimpin salat Isya. Dia baca surah Al-Baqarah, ya. Lalu kemudian ada salah seorang jamaahnya yang berhenti nggak mau, terus dia salat sendiri. Kata Mu'adz, saya laporin sama Nabi. Kata orang yang berhenti itu, saya juga mau lapor, ya. Lalu lapor. Lalu Nabi mendengar dari dua itu, kemudian kata beliau apa? Kata beliau, afattanun anta ya Mu'adz. Apa kamu itu tukang fitnah wahai Mu'adz? Gak boleh seperti itu. Kalau kamu sholat ngimamin orang lain, baca walaili idza yakhsha, atau apa namanya wasyamsi waduhaha, atau wadduha walaili idza saja, atau sabbih isma rabbikal a'la. Ini menunjukkan kita itu tidak boleh merasa bahwa kita lebih dari orang lain lalu kemudian meremehkan orang lain. Dalam hadis lain dikatakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahin, jangan dipersulit, ya. Kasih kabar gembira sama orang-orang lain, jangan dibikin lari. Nah, jadi begitu Betari. Jadi walaupun kita seperti apa, kalau ada orang berbuat baik, kita puji, kita semangati, jangan kita zolimi. Betul, jangan pandang buruk ya Habib ya. Karena dia sendiri pun tidak pernah memandang kita buruk gitu. Nah, Kenapa kita itu harus lagi. meremehkan dia? Betul. Begitu, Masya Allah. Terima kasih Habib. Sama-sama. Ibu cukup jelas Bu jawabannya? Masya Allah. Nah jemaah. Yeay. Oh jemaah. Alhamdulillah. Ya jamaah mau dengar cerita yang luar biasa nggak? Bagus, Masya Allah. Insya Allah banyak pesan moralnya, mau? Yuk, karena sekarang kita mau masuk ke segmen Ustadz bercerita. Silahkan Ustadz. Kisah ini diangkat dari zaman Bani Israel. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini. Ada dua orang bersaudara, satu ahli ibadah dan satu pendosa.
Tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya saudara yang ahli ibadah ini mengingatkan saudaranya yang pendosa. Berulang dan terus sampai saudaranya pendosa ini pun risih mendengarkannya. Merasa dipojokkan, merasa diinakan, merasa dipermalukan. Ibadahlah, ingat Tuhanlah, rajin ibadahlah. Sementara sang saudara pendosa ini pun merasa risih, malu. Timbullah kata-kata keluar dari mulut sang pendosa. Sudahlah, berhentilah engkau menasihatiku, biar aku kembali kepada Tuhanku. Aku kembali kepada Tuhanku, biar Tuhanku yang mengatur aku. Memangnya kamu diutus oleh Tuhan untuk menasihati aku? Sudahlah. Terdengarlah jawaban yang lebih menyakitkan lagi dari saudaranya ahli ibadah. Seakan-akan makin menekan saudaranya. Tidak mungkin Tuhan akan menerimamu. Kau akan ditolak masuk surga. Engkau akan masuk neraka. Wahai ahli neraka. Walhasil keduanya pun meninggal dunia. Pendosa termasuk ahli ibadah itu. Diceritakan oleh Rasulullah, pada saat di hari kemudian kedua-duanya dihadapkan kepada Allah. Kata Allah, wahai hambaku yang pendosa, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmat kasih sayangku. Wahai malaikat, tarik ahli ibadah ini, masukkan ke neraka. Karena dia sudah merasa bahwa dia mengetahui apa yang ada pada diri saya. Padahal dia tidak tahu siapa yang masuk surga, siapa yang tidak masuk surga. Belajar dari kisah ini, kita jangan pernah merasa lebih suci daripada orang lain. Karena kita tidak tahu posisi kita, kondisi kita, keadaan kita di hadapan Allah. Bisa jadi pendosa itu, orang yang kita anggap banyak dosanya, bisa jadi dia mulia di hadapan Allah. Nasihat buat saya pribadi, jikalau di hati saya ada merasa diri saya lebih mulia daripada orang lain yang saya ceramahkan yang di rumah, lebih baik berhenti saya berdakwah. Ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Yang memberi hidayah adalah Allah. Jangan pernah mencap diri kita lebih selamat daripada orang lain. Jangan pernah. Karena kita tidak tahu ending hidup kita. Kita tidak tahu akhir hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari kemudian. Ayo belajar untuk jangan pernah merasa paling benar. Karena kita bukan panitia surga. Kita akan bahas lebih lanjut setelah yang lewat ini. Jamaah, alhamdulillah.